Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Setelah mereka tergusur kemarin, mereka minta izin kepada kami untuk kita fasilitasi, dan kami sebagai pemerintah daerah tentunya sangat mengapresiasi. Kadang-kadang kita lupa pisang, ubi jalar, sagu, seolah-olah karena dia lokal tidak dianggap sesuatu yang wah. Dari kawasan Bukit Olio Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Ex-pedagang pasar sentral Kota Bau-Bau swadaya membangun pasar berdikari dengan menggunakan dana sekitar 1,4 miliar rupiah. Tingkatkan nilai tambah pangan lokal. Dinas Koperasi UKM Kota Bau-Bau menggelar pelatihan mengolah buah konduru menjadi isian kue bakpia. Saya Aris Karlina dan inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini Selasa 19 September 2023. Kita ke berita yang pertama. Sejumlah ex-pedagang pasar sentral Kota Bau-Bau swadaya membangun pasar berdikari dengan menggunakan dana sekitar 1,4 miliar rupiah. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Setelah mereka tergusur kemarin, mereka minta izin kepada kami untuk kita fasilitasi, dan kami sebagai pemerintah daerah tentunya sangat mengapresiasi. Sejumlah ex-pedagang pasar sentral Kota Bau-Bau swadaya membangun pasar berdikari dengan menggunakan dana sekitar 1,4 miliar rupiah. Pasar yang dibangun di lahan milik pemerintah itu berlokasi di Jalan Poros Jembatan Batu, tepatnya di belakang Plaza Umna Rijoli, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio. Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse, meresmikan langsung pemanfaatan pasar tersebut pada Senin 18 September 2023. Ahmad Munianse mengatakan, pembangunan pasar berdikari adalah kerja keras dari forum pedagang pasar itu sendiri setelah mereka tergusur dari pasar sentral beberapa waktu lalu. Setelah mereka tergusur kemarin, mereka minta izin kepada kami untuk kita fasilitasi, dan kami sebagai pemerintah daerah tentunya sangat mengapresiasi. Rupanya mereka punya semangat sendiri untuk membangun fasilitas ini sehingga dinamika ekonomi di kota terus berjalan. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada pedagang yang sudah bahu-membahu membangun pasar sebesar itu karena keadaan pemerintah daerah yang belum mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah mereka. Karena itu, kata Munianse juga, terkait kekurangan fasilitas pasar berdikari yang oleh pedagang meminta dukungan pemerintah daerah, pihaknya sudah mengkomunikasikan ke instansi terkait seperti sarana toilet ke Dinas PUPR dan kelistrikan kepada PLN. Menurutnya, kesiapan sarana prasarana itu memang tidak bisa dipungkiri harus ada untuk mendukung kelancaran aktivitas di pasar tersebut. Kami sudah komunikasikan, toiletnya itu kami sudah mintakan di Dinas PU untuk menjadi bahan perhatian. Kemudian listrik juga kami sudah komunikasi dengan PLN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat dipenuhi. Sementara itu, Ketua Forum Peduli Masyarakat Pedagang Pasar Berdikari Kota Bau-Bau, Saruli mengatakan, dana pembangunan pasar berdikari tersebut murni dari pedagang secara swadaya, sedangkan lokasinya disiapkan Pemkot Bau-Bau. Ia mengatakan total dana yang digunakan untuk pembangunan pasar berdikari dengan jumlah 112 los itu sekitar 1,4 miliar rupiah. Murni swadaya, hanya pemerintah menyiapkan kita lokasi, masyarakat atau pedagang sendiri yang membangun. Kalau di totalitas itu sekitar itu 1,4, jadi per kios itu hampir 15 jutaan. Jumlah los mau berapa? Jumlah los 112. Saruli mengatakan pasar yang didirikan itu terdapat 4 blok, yang mana blok A dan B khusus untuk pedagang pakaian, sedangkan blok C pedagang campuran seperti sepatu, aksesoris, sementara blok D adalah pedagang sembako dan pecah belah. Saruli menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Bau-Bau, khususnya jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dengan dukungan dan bantuannya sehingga pasar berdikari bisa terbangun. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan.
Tingkatkan nilai tambah pangan lokal. Dinas Koperasi UKM Kota Bau Bau menggelar pelatihan mengolah buah konduru menjadi isian kue bakpia. Mengenai hal itu, Heru Mulku, reporter RRI Bau Bau, melaporkan. Kadang-kadang kita lupa pisang, ubi jalar, sagu, seolah-olah karena dia lokal tidak dilirik dan tidak dianggap sesuatu yang wah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kota Bau Bau terus mendorong meningkatnya nilai tambah olahan pangan lokal melalui berbagai inovasi. Terbaru pada Senin 18 September, para pelaku UMKM dilatih mengolah buah kundur atau dalam bahasa lokal konduru dan ubi jalar menjadi isian kue bakpia, yang mana awamnya kue asal Yogyakarta itu isiannya adalah kacang hijau, coklat, atau durian. Menurut Wali Kota Bau Bau Laude Ahmad Munianse, Kota Bau Bau maupun Sulawesi Tenggara sangat kaya akan pangan lokal yang jika dikelola dengan tepat tentu tidak akan kalah dengan pangan non-lokal dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kita kadang-kadang merasa bahwa gandum, beras adalah satu-satunya cara kita untuk membuat pangan. Padahal kita tidak sadari bahwa di sekitar kita banyak sumber-sumber pangan yang apabila diukur kandungan kalori, protein, gizi, dan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita tidak kalah baiknya. Kadang-kadang kita lupa pisang, ubi jalar, sagu, seolah-olah karena dia lokal tidak dilirik dan tidak dianggap sesuatu yang wah. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau Bau Aliman mengatakan selama ini Kota Bau Bau dikenal sebagai kota jasa dan kota dagang. Namun Bau Bau juga memiliki karakteristik atau berbasis pertanian yang menghasilkan berbagai produk pangan. Hanya saja selama ini produk pangan tersebut masih diolah secara tradisional hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga daya saing dan nilai tambahnya masih sangat rendah. Yang selama ini konduru itu biasanya kita makan atau kita santap waktu acara harwa. Nah, hari ini kita akan olah dia menjadi isian dari pia. Kita harapkan dengan kegiatan ini mereka bisa meningkatkan nilai tambah dari bahan pangan yang mereka miliki menjadi suatu produk yang kita harapkan itu akan menjadi suatu identitas nanti untuk UMKM Kota Bau Bau. Pelatih utamanya ini ada narasumbernya dari Ibu Carolina sebagai owner dari Arkana by Carol. Pengolahan pangan berbasis pangan lokal juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga sektor UMKM terus bergeliat dan menjadi sokoguru penggerak perekonomian di Kota Bau Bau pasca pandemi COVID-19. Reporter RRI Bau Bau, Herul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Wali Kota Bau Bau Laude Ahmad Munianse menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap 2 kepada 353 warga Kelurahan Wangkanapi yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Setiap kepala keluarga menerima bantuan beras secara berkala selama periode September hingga November 2023. Setiap bulan selama periode tersebut, masyarakat akan menerima bantuan beras 10 kg. Wali Kota Bau Bau Laude Ahmad Munianse mengungkapkan bantuan tersebut bersumber dari Badan Pangan Nasional untuk membantu meringankan beban hidup warga kurang mampu di tengah himpitan ekonomi dan gejolak harga beras yang semakin tinggi. Seluruh kelurahan akan mendapatkan jatah beras, namun khusus bagi mereka yang telah terdata sebagai PKM. Wali Kota Bau Bau berharap bantuan pangan tersebut dapat menstabilkan harga beras dan menekan inflasi. Berita terakhir, warga Liwoto Kota Bau Bau kembangkan program kebun dapur ibu untuk penuhi kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya, Ode Nurliani melaporkan.
Masyarakat Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, khususnya kelompok perempuan memanfaatkan lahan untuk mengembangkan program kebun dapur ibu atau kedai. Program kedai di kelurahan yang terletak di Pulau Makassar ini cukup berhasil karena ragam tanaman tumbuh walaupun di daerah tandus di lahan tepat di depan kantor lurah tersebut. Sekretaris Pokja Kelurahan Sehat Liwuto, Nurlina, kepada RRI mengungkapkan kebun tersebut sudah berjalan selama 3 tahun. Jenis tanaman yang ditanam seperti tanaman obat keluarga atau toga, tanaman pokok hingga sayur mayur seperti aneka cabai dan tomat, serta singkong, pisang, dan ubi jalar. Sangat bermanfaat karena kita tanam ini sudah banyak masyarakat memanfaatkan kedai untuk bisa masak mengambil hasil itu kan, hasil dari kedai itu seperti sayur. Ini kan baru panen juga, seperti ubi kayaknya barusan juga dipanen. Dalam proses penggarapan dan penanaman, seluruh kader PKK, masyarakat dan Pokja Kelurahan Sehat Liwuto turut berpartisipasi aktif dan bergotong royong termasuk proses perawatan tanaman hingga subur dan panen. Masyarakat juga bebas mengambil hasil kedai ini tanpa dibatasi. Kebun dapur ibu merupakan inovasi dari tim penggerak PKK yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau. Program ini dilaksanakan di seluruh kecamatan kelurahan Kota Bau-Bau dengan sasaran seluruh anggota Dasawisma di setiap kelurahan. Kedai ini juga upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan daerah serta upaya menurunkan angka stunting. Manfaat lainnya sebagai sumber gizi keluarga, sumber pendapatan keluarga, penyedia tanaman obat keluarga, serta tempat rekreasi. Wani Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ex-pedagang Pasar Sentral Kota Bau-Bau swadaya membangun pasar berdikari dengan menggunakan dana sekitar 1,4 miliar rupiah. Tingkatkan nilai tambah pangan lokal. Dinas Koperasi UKM Kota Bau-Bau menggelar pelatihan mengolah buah koduru menjadi isian kue bakpia. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.